Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh yang hadir jamaah tarwih yang insya Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmah kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga Allah tetap memberikan inayah dan hidayah, petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Dan dengan ini tentunya kita berharap Allah memberikan kita maunah, pertolongannya dalam menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah, kita tentunya sama-sama merasakan tentang bagaimana melaksanakan ibadah puasa. Ibu, saya mau tanya, kalau kita berpuasa di siang hari lapar enggak? Jamaah, kalau di siang hari haus enggak? Tentu jawabannya sama-sama kita pernah merasakan. Setiap tahun di bulan suci Ramadan, di siang hari kita merasakan lapar dan haus. Sementara kita masih tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Yang pedagang tetap menjalankan dagangannya di siang hari, tetap menerima puasa. Yang berkantor tetap dia berkantor. Bahkan tukang bangunan juga ikut berpuasa. Secara akal pikiran, tentunya kalau kita tidak makan dan tidak minum, pasti kita lemes. Tetapi kenyataannya, pada malam hari ini saya lihat jamaah ramai. Seharusnya Bapak Ibu istirahat di rumah karena sudah lapar, sudah haus, badan menjadi lemes. Seharusnya butuh istirahat Pak In kita. Tetapi kenyataannya hampir setiap masjid di bulan Ramadan ramai dipadati untuk melaksanakan salat sunat tarawih malam 23 rakaat. Tidak puas dengan itu, sebagian saudara kita melanjutkan dengan salat lain. Padahal pure rumah puasa tengah sore, tidak merasa cukup dengan salat lain ditambah dengan tilawah. Ini kita sekarang mendengar ceramah lagi. Seolah-olah ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan puasa. Artinya apa, Ibu Bapak? Jikalau kita menekan hawa nafsu kita, seluruh keinginannya kita tekan, maka insya Allah rohani kita akan subur. Tetapi kalau jasmani kita perturutkan keinginannya, melo iman recoto di pandre, melo mandre palu basa, dikasih makan dia, diperturutkan keinginannya, apa saja yang diinginkan jasmani diperturutkan, niscaya rohani kita akan kropos Pak. Iya.
Padahal yang kita butuhkan bagaimana rohani kita ini subur sehingga bisa menopang jasmani kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dan pantas jikalau bulan suci Ramadan mengaktifkan, memompa jamaah untuk melaksanakan, menambah ibadah-ibadah, bahkan sedekahnya pun bertambah di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang mendorong orang melakukan ibadah ketika rohani kita kuat. Oleh karenanya ilmu pengetahuan, Pak, bukan menjadi jaminan seseorang melaksanakan ibadah. Ilmu pengetahuan yang kita miliki tidak cukup. Bukan saya mengatakan tidak perlu, tidak cukup membuat manusia menghindari perbuatan dosa. Kita belajar fikih, bahkan akar-akarnya usul fikih. Kita belajar Quran, akar-akarnya pun kita pelajari tafsir. Hadis, kita belajar mustalahul hadis. Itu bukan jaminan untuk menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan jaminan mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Toh banyak orang yang rajin sholat, yang rajin beribadah, tetapi cerita keburukan orang lain juga lancar. Banyak orang yang rajin sholat, tetapi toh suka cerita di belakangnya orang, suka cerita keburukannya orang. Bahkan mungkin ada orang yang rajin umrah, tetapi juga masih selalu melakukan perbuatan maksiat. Bahkan ada orang yang sudah melaksanakan haji, makan rentenir jalan, apa bunga bangi, pinjam 10 juta kembali 15 juta. Tetapi maaf, ternyata kowe masuk kowe rumah bela. Nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kita lihat kenyataannya, Pak. Mungkin inilah yang sering orang tua kita bilang, engkau matu saya diwetu dia nulle di paselaingan tegai ase kulu bolong na tabai lesue. Katanya satu waktu nanti ada satu saat seseorang susah membedakan mana ketanggitan dan mana tetikus. Kita terkadang membedakan antara maksiat dan ibadah itu beda-beda tipis. Antara halal dan haram selalu terpaut tipis, padahal itu al-halalu bayyinun. Yang halal sudah jelas dan haram sudah jelas. Coba Pak, kita mencoba melakukan eksperimen. Maaf ibu bapak, kita pinjam ceritanya anak-anak di luar. Ya, ini Pak kerjanya eksperimen, kerja suatu ilmu pengetahuan Pak. Seorang pemuda melintasi jalur sungai, alur sungai. Dia melintasi alur sungai dalam keadaan lapar, dan pada saat itu dia melihat benda seperti pisang. Dia bilang, ini pisang atau tai? Pisang tai, pisang persis nakana tai naja putong injo pisang anua, tai ya. Nakana kukana memang tai. Maaf Pak, kita coba eksperimen, bukan berarti bercerita jorok. Kita pinjam ceritanya
orang di luar. Ketika kita mau mengetahui bahwa ini pisang atau kotoran, tentu kita gunakan panca indera kita, mata tak dulu lihat. Masih tidak percaya dengan mata kita, nyonyol-nyonyol kirong, puna lambu segi berarti nyasan kada tain nih. Ya, puna lantangnya berarti pisang. Masih tidak percaya, cium, kerja eksperimen. Kita mau pastikan apa ini betul tai atau bukan. Dicium, abotarasi nasami, tapi masih tidak percaya, mungkin ada gangguan hidungnya. Jilat ki, rasa ngapa kira-kira? Iya, ibu bapak, ini sudah pasti kita tahu ini kotoran, sudah pasti kita tahu ini haram. Maaf pak, kerja ilmu pengetahuan ternyata tidak bisa menahan seseorang untuk melakukan perbuatan haram. Ibu, anak-anakku di atas banyak yang sudah hafal al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah tahu, bahkan hampir semua anak santri nah tahu. Tapi kenapa juga ada anak santri yang masih durhaka sama orang tuanya? Nagara mupi tomatuanna. Wah nah apa la taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Wahai anak-anak, jangan kamu mengatakan dan jangan kamu membantah. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Naisek tapi pare arena. Bahkan kita semua tahu bahwa mencuri itu haram pak, bahwa korupsi itu haram. Tetapi yang melakukan tindakan korupsi, mencuri, bukan orang yang berpendidikan menengah ke bawah, tetapi orang yang berpendidikan menengah ke atas. Tapi narik kosalapau kak, mungkin ada juga profesor yang terlibat. Maka sedih. Pekerjaan ilmu pengetahuan apa ini? Jadi ilmu pengetahuan bukan jaminan seseorang meninggalkan perbuatan dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira apa ya? Kalau saya kesimpulan saya mungkin orang ini apa namanya itu kalau kehilangan ingatan, amnesia. Mungkin kita mengalami amnesia, lupa ingatan. Jawabannya mungkin seperti itu. Seseorang yang mengalami kecelakaan, terjadi benturan pada kepala, dilarikan cepat ke rumah sakit akademis. Kita rawat sampai dia betul-betul pulih dan bisa berbicara. Ternyata dia mengalami amnesia karena ketika ditanya siapa nama tak, nah lupai. Berapa anak tak, nah lupai. Siapa nama anak tak, lebih-lebih PH bineta, deneseng binena. Orang yang amnesia seperti ini jangan coba-coba bawa pulang ke rumah, pasti dia tidak mau. Loko tiwi kalau ketiga, nah dewi sekok, pak, pasti dia tidak mau kembali karena dia tidak tahu dirinya. Nah, adakan kembali perawatan sampai amnesianya hilang. Ya, sampai amnesianya hilang. Setelah dia sadar pak, dia tahu istrinya, dia tahu namanya, dia tahu anak-anaknya, dia sudah ingat rumahnya. Walaupun dia tahu pasti dia akan merasakan rindu untuk pulang. Begitu juga kita ini manusia. Kita takut kembali kepada Allah karena kita tidak ingat siapa diri kita. Maliki de disenyaleta. Kita tidak bermakrifat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya.
sebagian saudara kita yang Islam menganggap perkataan ini kaul ulama. Pak engkau kelompok tuli si sasa misalnya melok najama selalu perselisihan muna kerja. Ya, hampir setiap saat saya buka Facebook, ya, selalu pertentangan yang selalu nabas. Apa na tumu para kay jamaamu? Tuli mapangewa pawon Mekah. Iya. Ini kan yang muncul sekarang di media sosial, selalu yang bertentangan yang dibahas. Kapan kita mau menyadarkan umat? Oke lah, kalau dikatakan bukan hadis, ini kaul ulama, perkataan ulama, tetapi ada ayat yang mendukung. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, niscaya kamu lupa pada dirimu. Nigi malufe fang Allah Ta'ala majepui maka dan alupai alena. To mamali-mali dene sing alena. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, siaga ni mene'er, orang yang bermakrifat itu mestinya dia mengenal 3 hal. Yang pertama, dia kenal dia berasal dari mana. Politegaki. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah. Sininna teman-teman, bagaimana kamu bisa ingkar? Bagaimana bisa kamu berbuat dosa? Bagaimana kamu bisa berbuat keji kepada Allah? Kamu kufur kepada Allah. Wa kuntum amwatan, sedang kamu dulu pernah mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kita akan kembali. Ibu, bapak, kita ingat kita ini berapa kali dimatikan oleh Allah. Apakah kita ingat bahwa kita berangkat dari sesuatu hal yang mati? Taingerani Pak, Ibu, kita ingat kita asal usulnya dari mana. Masih tidak cukup dengan peringatan Allah, Allah tambah di ayat yang lain. Qalu Rabbuna, mereka berkata, ya Tuhan kami, ahyaitana itnataini, engkau hidupkan kami 2 kali, wa amattana itnataini, dan kamu matikan kami 2 kali. Bek kedua kita napa Allah Ta'ala, bek kedua kita napa mati. Ibu, Pak, kira-kira kita sudah hidup berapa kali kita ini? Tengeramua, maka Allah akan mematikan kita 2 kali. Kita sudah berada pada mati yang pertama kali. Berarti kita akan menghadapi mati berikutnya. Kita ingat mati yang pertama kali? Nah, tidak cukup, Allah ingatkan lagi. Ya. Alastu birabbikum, ini mana siapa? Bukankah saya Tuhanmu? Boleh tiga ki. Allah sudah bercakap kita, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya Allah, kami saksikan betul engkaulah Tuhan kami. Persaksian ini nasa tomatoata maka dayana diasa sadap pamulang, lolongan sadap pamulangi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita sadar kita berasal dari mana. Pura kisi pakkada ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tahu kita ini berada di mana. Iya. Kita ini berada di dunia. Nah, karena kita ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk menuju ke negeri akhirat. Kalau kita tidak sadar Pak tentang keberadaan kita di dunia ini, manasya maka dah malim-malim memaki.
Iya. Yang ketiga, kita sadar di mana kita akan tuju kelak adalah negeri akhirat. Perjalanan terus berputar, tidak pernah berhenti, seolah-olah kita berada di pesawat yang namanya pesawat dunia. Ya, pesawat itu jelas menuju ke depan. Jangan memang pernah berhenti pesawatnya, karena kapan pesawat berhenti, pesawatnya pun akan jatuh. Perjalanan waktu terus berjalan, Pak. Ketika sayap kanan menekan, harta, pangkat, jabatan, ya manenna papinya menafang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang kaya, ajak to memaling-maling. Ya, kekayaan itu, pangkat itu hanya ujian. Stabilkan pesawat tak, ya, tetap tenangkan perasaan tak, ya, stabilkan pesawat. Namun pun sayap kiri menekan, musibah, malapetaka, bencana, ujian silih berganti, ya, orang makan re bolana, tapi tiba-tiba mati ambok nah, dinamita mati ambok nah, mati si mak nah, dinamita mati mak nah, pada kunrenna si mati, setelah meninggal mertuana lagi meninggal. Ujian begitu berat, maka posisi kita harus seimbangkan. Ketika suka kita kembalikan, dan ketika duka kita kembalikan. Sebab pesawat harus stabil jalannya. Yang kita tumpangi pesawat dunia tetap paling rata koripong Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, semoga Ramadan kita kali ini menjadikan karakter-karakter pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul hadi ila siratil mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.